Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Azizah, mahasiswi dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah umum Literasi Digital dan Kemanusiaan. Mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan adalah mata kuliah umum yang membahas seputar teknologi dan manusia. Materi yang pertama akan kita bahas adalah manusia dan teknologi. Dewasa ini, manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Hubungan antara keduanya sangatlah erat. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan kegiatan manusia dan melindungi diri. Teknologi meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu yang pertama, alat-alat produktif, kedua, senjata, ketiga, wadah, keempat, sandang pangan, kelima, tempat berlindung, dan terakhir, alat-alat transportasi. Teknologi memanglah berkembang begitu pesat, namun tidak semua manusia mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi. Tidak sedikit masyarakat yang mengalami ketertinggalan karena tidak mampu beradaptasi. Ini berdampak pada munculnya era disrupsi. Disrupsi menggantikan teknologi yang serba fisik dengan teknologi yang serba digital. Oleh karena itu, kita semua harus siap untuk beradaptasi dengan era baru ini. Jangan sampai kita tergerus teknologi. Kita harus menguasai teknologi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi memang memberikan banyak manfaat yang positif bagi keberlangsungan hidup manusia, terutama teknologi digital. Teknologi digital memberikan andil yang cukup besar bagi dunia pendidikan. Tidak hanya penyesuaian hasil pendidikan, cara kerja, dan proses belajar, tetapi juga faktor generasi belajar yang sudah mengenal digital, sehingga institusi dituntut untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Mengenai melek teknologi dan media, erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Berikut ini adalah dampak positif dari kompetensi literasi digital. Yang pertama, kemampuan menggunakan alat teknologi. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praksi yang kreatif. Keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik individu maupun kelompok. Lepas dari banyaknya dampak positif dari teknologi juga memiliki dampak negatif. Di antaranya, yang pertama, tentang keamanan. Teknologi sangat rentan mengalami serangan dari dunia maya, pencurian identitas, dan manipulasi data. Yang kedua, kualitas hidup yang berdampak pada lingkungan hidup, masalah mental, dan menurunnya produktivitas kerja. Kita jadi berlama-lama terbiasa di depan handphone, di depan laptop, di depan layar, hingga lupa ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Kemudian produktivitas jadi menurun, dan sampah-sampah dari teknologi juga bisa menyebabkan masalah lingkungan hidup. Yang ketiga, tentang ekonomi. Semakin berkembangnya teknologi, di samping itu, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya menggunakan fisik harus tergantikan oleh dengan teknologi yang serba digital dan canggih, sehingga orang-orang bisa kehilangan pekerjaan mereka yang mengandalkan fisik itu. Karena kita mempelajari teknologi digital, maka materi yang pertama adalah Internet of Things. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, karena keseharian kita juga menggunakan smartphone yang selalu terkoneksi dengan internet, sehingga istilah Internet of Things ini adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia.
atau manusia ke komputer. Nah, tujuan dari Internet of Things ini sebagai sarana yang memudahkan untuk pengawasan dan pengendalian barang fisik. Kemudian, kelebihan dari Internet of Things ini adalah yang pertama, dapat memperoleh lebih banyak informasi. Yang kedua, waktu menjadi lebih efisien dan tentu dengan biaya yang lebih murah. Tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu antara lain mudah rusak, terus perlu perawatan secara berkala, dan rawan tindakan hacking. Selanjutnya adalah Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar. Big Data dapat dianalisis untuk strategi bisnis yang lebih baik. Big Data terdiri dari beberapa bagian penting, di antaranya volume. Volume adalah organisasi yang mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan adalah aliran data yang harus ditangani dengan cepat. Ketiga, variasi adalah data yang dikumpulkan memiliki format yang berbeda-beda. Keempat, variabilitas adalah variasi data yang semakin beragam. Terakhir, kompleksitas, yaitu korelasi antar data. Materi selanjutnya adalah Artificial Intelligence, yang artinya kecerdasan buatan. Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Tujuan utama dibuat AI adalah untuk membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, itu adalah tujuan dari ilmiah. Kemudian untuk tujuan entrepreneur, yaitu membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Konsep dari AI ini yaitu pertama, berpikir seperti manusia, kemudian bertindak seperti manusia, berpikir rasional, dan bertindak rasional. Dalam bidang medis, AI dapat dimanfaatkan sebagai operasi robotik, perawat virtual, pemantau kesehatan, dan mendeteksi penyakit. Sedangkan dalam bidang jurnalisme, AI dapat digunakan sebagai reporter robot, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah e-commerce. Tentu kita sudah tidak asing lagi ya dengan istilah e-commerce ini. E-commerce ini contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, itu adalah e-commerce. Pada intinya, e-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Definisinya adalah transaksi komersial yang tersedia secara digital. Definisinya adalah transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Nah, kunci dari model bisnis e-commerce ini yang pertama, harus ada proporsi nilai. Kedua, modal pendapatan. Ketiga, kesempatan pasar. Keempat, lingkungan kompetitif. Kelima, keunggulan bersaing. Keenam, strategi pasar. Ketujuh, pengembangan organisasi. Dan terakhir, harus ada tim manajemen. Selain transaksi bisnis, e-commerce juga bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Contohnya, saat ini tersedia platform seperti Ruang Guru, kemudian Zenius, ada juga Pahmify, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika dunia cyber. Dunia cyber dikenal dengan media sosial. Tentu dalam bermedia sosial, kita tidak bisa sembarangan. Kita tidak boleh semau kita, seenak kita ya dalam bermedia sosial. Dalam bermedia sosial juga ada aturannya, ada etikanya, sama seperti etika kita di dunia nyata. Kan ada juga etikanya. Dalam etika dunia cyber, menggunakan prinsip THINK, yang artinya adalah true, helpful, illegal, necessary, and kind. Apa itu true? True, yaitu pastikan dahulu apakah konten yang diunggah itu benar dan bukan hoax. Yang kedua, helpful,
Helpful artinya teknologi yang hendaknya digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ilegal. Ilegal itu adalah ketika kita memuat atau membagikan konten ke media sosial kita, pastikan terlebih dahulu apakah yang punya konten itu sudah setuju atau tidak, atau paling tidak mencantumkan sumber dari konten tersebut. Kemudian necessary. Necessary artinya hati-hati dalam mengunggah konten apapun itu. Jangan memancing hal-hal yang berbau sara, ujaran kebencian, dan lain-lain yang dapat memicu konflik. Kemudian yang terakhir adalah kind. Pastikan yang kita unggah itu adalah hal-hal yang baik dan bukan hal-hal yang buruk. Selanjutnya ada panduan bermedia sosial. Panduan ini meliputi yang pertama, menjaga privasi, kemudian menjaga keamanan akun, menghindari hoax, menyebarkan hal-hal yang positif, dan gunakan seperlunya aja. Jangan sampai kecanduan, jangan sampai kelewatan. Selanjutnya, etiket bermedsos. Ini adalah hal-hal yang pantang buat kamu lakuin di media sosial. Terdiri dari yang pertama nih, memulai konflik, terus curhat masalah pribadi, bullying, berbagi konten asusila, no, terus bersikap terlalu ekstrim, itu pokoknya jangan. Oke. Sekarang kita sampai pada materi ketujuh, yaitu materi yang terakhir. Materinya adalah aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik, atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang informasi transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Catat ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat cakupan dari Undang-Undang ITE ini. Pada bab pertama, itu membahas tentang ketentuan umum. Bab kedua, asas dan tujuan. Bab ketiga, tentang informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik. Bab keempat, tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. Bab kelima, tentang transaksi elektronik. Bab keenam, tentang nama domain, HKI, dan perlindungan hak pribadi. Bab ketujuh, tentang perbuatan yang dilarang. Bab ke-8 tentang penyelesaian sengketa. Bab ke-9 tentang peran pemerintah dan masyarakat. Bab ke-10 tentang penyidikan. Bab ke-11 tentang ketentuan pidana. Bab ke-12 tentang ketentuan dan peralihan. Kemudian yang terakhir bab 13 ketentuan penutup. Nah, itulah teman-teman dan pemirsa yang sudah menyaksikan presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.